Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Dan dalam perayaan kudus ini, kita diundang untuk meneguhkan iman kita dengan meneladani contoh hidup para rasul, agar kita bisa masuk dalam kehidupan Allah, tinggal bersama Allah, dan kita mengalami kasih karunia Allah. Kita masuk dalam sekolah pendidikan Kristus sendiri seperti para rasul. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini sangat menarik dalam kisah bagaimana Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Dan Nathanael sungguh terkagum-kagum ketika ia melihat Yesus. "Yesus, Rabi, sungguh engkau anak Allah. Engkau akan menjadi Raja Israel." Tetapi Yesus merendah. Yesus mengingatkan Nathanael bahwa ada sesuatu yang akan engkau lihat yang jauh lebih besar dari apa yang saat ini engkau alami. Saudara-saudari, dalam pesta Santo Bartolomeus Rasul, kita mendengar pernyataan yang sangat luar biasa dari Filipus. Mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah adalah satu ajakan. Ajakan Filipus kepada Nathanael untuk mengenal siapakah Yesus. Dan ajakan ini juga merupakan ajakan bagi kita. Mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah bagaimana Yesus itu. Bagaimana kehidupan Yesus itu. Apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita bisa petik, apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita kenali tentang Yesus. Banyak orang zaman sekarang susah untuk mengenal Yesus. Membaca kitab suci saja susah, kadang mendengarkan renungan juga susah. Namun kita bersyukur bahwa masih banyak orang lain pun yang terus-menerus setiap hari berjuang untuk mengenalkan Yesus melalui ibadat, melalui doa, persekutuan doa, dan begitu banyak hal yang bisa mereka lakukan. Walaupun dalam situasi krisis saat ini, dalam situasi virus saat ini, dalam situasi pandemi COVID, orang masih berusaha untuk mencari jalan untuk memuji Tuhan. Walaupun melalui live streaming,
atau dalam pakai Zoom, apa segala. Ini luar biasa, karena orang ingin mengenal. Makanya ajakan Filipus hari ini, mari dan lihatlah siapakah Yesus, itu adalah ajakan yang penting bagi kita. Dalam pengalaman iman yang semakin rapuh, dengan krisis moral yang semakin hancur di dunia zaman ini, ajakan Filipus menjadi satu ajakan yang penting. Untuk mengalami kasih karunia Allah, untuk semakin dekat dengannya, untuk semakin percaya, dan untuk semakin mengenal surga yang sedang menantikan kedatangan setiap orang. Dan Yesus hari ini ingin menemukan jiwa-jiwa yang seperti itu. Jiwa-jiwa yang dikatakan oleh Yesus hari ini, jiwa-jiwa yang tidak ada kepalsuan. Ciri orang-orang yang tidak ada kebohongan. Yang ada ketulusan dan kejujuran untuk mengimaninya. Kejujuran dan ketulusan untuk mengakuinya sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Para rasul telah mengalami kasih karunia Allah. Mereka datang mengikuti Yesus, bersatu bersama Yesus, mengalami suka duka, gembira, kesedihan bersama Yesus. Dan perjumpaan ini dalam satu komunitas iman, mereka mengenal siapakah Yesus itu. Mereka memberikan hidup mereka kepada Allah sebagai satu-satunya persembahan yang termulia. Apa yang menjadi persembahan kita hari ini kepada Tuhan? Hidup kita, harta kita, diri kita. Tentu Yesus ingin memanggil kita. Mari dan lihatlah, kamu akan mengalami suatu kejadian-kejadian yang lebih besar. Suatu hal yang mengagumkan di dalam diri Kristus. Saudara-saudari, di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ada kekaguman yang membuat hidup kita untuk semakin mencintainya. Semoga Allah yang Maha Kuasa hari ini menguduskan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.